Gimana supaya dua-duanya bisa sama-sama saling setia. Yang kita kan nggak bisa mengontrol pasangan ya, ngecek ada di mana, share location, and so on and so forth. Orang kalau mau selingkuh tetap aja bisa cari cara. Halo Z Friends, welcome to Z Tips tentang maaf memaafkan. Sebelum saya membahas mengenai tips soal maaf memaafkan antara pasangan suami istri atau antara pasangan romantis, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Nah, biasanya kalau dalam suasana Lebaran, topik yang hangat itu adalah soal memaafkan, ya kan? Nah, terutama bagi pasangan suami istri. Nah, misalnya ini memaafkan ini susah-susah gampang gitu. Saya mungkin akan memberikan tips sehingga memperlancar ya proses maaf memaafkan bagi Z Friends yang khususnya adalah Pak Sutri. Misalnya topik memaafkan yang relatif sulit itu salah satunya adalah mengenai pasca perselingkuhan. Ada banyak ya, ini saya akan berbicara dari dua pihak gitu. Satu adalah pihak yang melakukan perselingkuhan dan satu adalah pihak yang diselingkuhi. Nah, biasanya pada saat ada terjadi perselingkuhan, ada macam-macam tuh reaksi gitu ya. Ada beberapa pihak yang misalnya ya, pihak yang diselingkuhi sering kali kita mendengar mereka mengatakan begini, ya udah saya maafkan saja, misalnya demi anak-anak. Saya maafkan saja, soalnya ya kita masih mau meneruskan bersama gitu ya. Iya, saya maafkan saja ya, dan sebagainya. Nah, ini bisa jadi iya benar-benar, bisa jadi juga tidak. Jadi apa sih tips memaafkan yang paling ampuh bagi Anda yang diselingkuhi ya, dibohongi atau terjadi betrayal, pengkhianatan gitu ya. Satu hal, Anda harus memproses perasaan Anda sebelum Anda benar-benar mengatakan saya memaafkan kamu. Jadi janganlah memaafkan hanya karena orang lain, tapi izinkanlah diri Anda untuk memproses kemarahan. Ya, bagi mereka yang diselingkuhi, saya sangat-sangat menyarankan untuk pergi berkonsultasi ya, pergi berkonseling. Ya, pada saat konsultasi biasanya ketika saya menangani para pasangan pasca perselingkuhan, saya sangat menyarankan bagi pihak-pihak yang diselingkuhi untuk tidak menanyakan terlalu detail ya mengenai urusan ranjang dari perselingkuhan itu. Misalnya Anda bisa bertanya soal sudah berapa lama kamu berselingkuh, apa yang kamu rasakan. Ya, itu masih oke. Tapi pertanyaan yang paling penting pasca perselingkuhan adalah apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang sebenarnya kamu cari? Apa yang bisa kita lakukan berdua untuk memperbaiki ini? Itu jauh lebih penting dibandingkan ngapain aja, pakai gaya apa aja di ranjang, kamu udah ngapain aja berdua. Detail-detail seperti ini tidak akan mempermudah proses Anda untuk bisa memaafkan. Bagi mereka yang diselingkuhi atau dibohongi gitu ya dan merasa dikhianati oleh pasangan mereka, ketahuilah Anda mungkin saja menderita yang namanya PTSDR ya, PTSDR gitu ya. PTSD adalah PTSDR gitu. Ini adalah post traumatic stress disorder dalam relationship, di mana si individu ini biasanya trauma yang dialami karena pengkhianatan, merasa disepelekan, merasa direndahkan, merasa tidak menarik lagi dan sebagainya, itu biasanya dirasakan oleh mereka yang diselingkuhi. Sehingga trauma mereka itu seringkali kepicu tanpa ada apa ya, istilahnya tanpa ada hal yang benar-benar besar. Misalnya, saya inget nih hotel ini gitu ya, hotel ini tempat pasangan selingkuh, atau rumah tertentu gitu ya, atau saya nggak tahu gitu ya, misalnya tempat tertentu gitu ya. Bisa jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat itu bisa menjadi pemicu kemarahan Anda yang pernah diselingkuhi oleh pasangan Anda. Bisa jadi misalnya bukan masalah hotelnya, tapi misalnya nuansa hotelnya itu adalah warnanya contohnya merah marun gitu. Segala sesuatu yang ada warna merah marun bisa men-trigger kemarahan Anda sewaktu-waktu. Dan seringkali ketika Anda melampiaskan saja kemarahan Anda begitu saja kepada pasangan, tidak juga memperbaiki suasana. Karena yang Anda butuhkan adalah
yang Anda butuhkan adalah sebenarnya ketulusan kan, permintaan maaf yang tulus. Sebelum Anda berproses untuk mau diteruskan atau enggak, bolehkah Anda memiliki waktu untuk memproses kemarahan Anda dulu? Bagaimanapun juga, mohon Anda itu memvalidasi perasaan Anda. Ya, semua perasaan Anda itu sangat valid, tapi perilaku buruk itu tidak boleh. Anda boleh marah, tapi tidak boleh menekan pasangan gitu ya, mengecam dia, mengancam dia dan sebagainya, atau merendahkan dia, menghina dia gitu ya. Karena apapun kesalahan dari pasangan Anda, apalagi kalau Anda masih ingin balik, mengecam, menghina dia, menghina selingkuhannya, nah itu paling sering juga terjadi ya, baik Anda laki-laki ataupun perempuan, sering sekali mencari dia lebih cakep dari saya apa enggak, dia lebih ganteng dari saya apa enggak, dia lebih kaya dari saya apa enggak, oh dia nggak ada apa-apanya dengan saya, kok kamu mau sih sama yang rendahan kayak begitu. Ini akan mempersulit Anda sebenarnya untuk memproses memaafkan ya. Pertama, Anda mesti mengizinkan diri Anda sekali lagi ya untuk berproses dulu. Ya, saya sedih, saya kecewa gitu ya. Lalu baru Anda, kalau Anda sudah siap secara emosi, baru Anda boleh bertanya sebenarnya apa sih yang kamu butuhkan dari relasi ini sehingga tidak kamu dapatkan dan kamu mencarinya di luar. Sebenarnya apa sih masalah yang tidak bisa diselesaikan? Kalau misalnya didiskusikan gitu ya, sebenarnya kan cinta akan selalu mencari cara, bukan mencari alasan gitu ya. Jadi yuk kita cari cara sama-sama ya ketika proses memaafkan. Dari mana dong Anda tahu kalau misalnya yang namanya trauma itu akan terjadi seumur hidup gitu ya. Sementara kalau trauma terjadi seumur hidup berarti saya tidak bisa sembuh dong. Oh, bukan begitu. Jadi Anda akan terpicu seumur hidup gitu ya untuk kejadian-kejadian yang sangat-sangat membuat Anda patah hati seperti ini. Ya, tapi yang membuat Anda tahu bahwa Anda sudah sembuh ketika satu saat nanti Anda terpicu, Anda sudah tidak marah lagi gitu ya. Anda sudah bisa menempatkan ini di masa lalu Anda. Nah, kadang-kadang yang paling penting juga yang sering dilupakan oleh banyak orang ketika Anda diselingkuhi, Anda tidak tahu gitu ya, atau Anda kurang melihat ke perasaan Anda tentang apa sih yang Anda butuhkan dari pasangan. Misalnya saya butuh waktu, atau misalnya saya butuh pengakuan kalau kamu masih mencintai saya, atau misalnya saya sedih karena tidak merasakan permintaan maaf kamu yang tulus dan sebagainya gitu. Kalau misalnya itu yang Anda butuhkan, dan apa yang bisa dilakukan oleh pasangan untuk membuat Anda percaya lagi. Karena kalau misalnya ya, lakukanlah segala cara untuk membuat Anda bisa percaya sama pasangan lagi. Tapi tolong ya jangan menyulitkan diri Anda dengan tiba-tiba Anda menjadi seperti agen intelijen ya. Harus share kamu ada di mana, ngapain, nama siapa dan gimana. Karena kalau misalnya orang niatnya mau selingkuh, emang niatnya udah jelek, dia akan selalu mencari cara. Ya Anda mau share location kayak apa juga gitu ya, Anda mau ini itu gitu. Itu akan menimbulkan kecurigaan tertentu kalau misalnya Anda masih curiga. Jadi cobalah cari tahu apa yang bisa dilakukan berdua. Kalau saya sangat-sangat mengusulkan untuk duduk tenang dan setting boundaries. Menurut saya ini adalah perselingkuhan. Kalau menurut saya ini adalah seperti ini gitu ya. Apa sih sebenarnya yang Anda ingin gitu ya dari pernikahan ini? Bagaimana kita berdua bisa melakukan hal yang terbaik gitu ya, sehingga kamu tidak usah berselingkuh. Kalau menurut Esther Perel ya, dalam salah satu bukunya mengenai infidelity gitu ya, atau mengenai perselingkuhan, ketidaksetiaan dan sebagainya, Esther Perel mengatakan baik laki-laki atau perempuan relatif sering berselingkuh itu bukan hanya karena kurang seksnya gitu ya. Memang ada kecenderungan itu pada laki-laki menurut penelitiannya Tammy Nelson. Atau kalau perempuan kalau diselingkuhin, kalau kurang seksnya dia masih bisa menahan diri untuk tidak berselingkuh ya, untuk menahan godaan. Tapi kalau misalnya udah seksnya nggak enak, romansnya juga nggak ada gitu ya, nggak ngerasa disayang dan sebagainya, itu juga relatif membuat perempuan bisa jatuh ke dalam perselingkuhan juga. Itu menurut Tammy Nelson. Nah, sementara menurut Esther Perel, kebanyakan laki-laki atau perempuan berselingkuh karena dia tidak bisa menjadi versi yang berbeda. Kalau dia menjadi suami atau menjadi istri, dia itu ngerasa jadi orang yang bertanggung jawab aja. Tapi dia nggak bisa menjadi orang yang benar-benar, let's say, nggak bisa jadi bersenang-senang gitu. Ya, dan kadang-kadang kalau kita, orang kan suka mengatakan, aduh selingkuhannya jelek, selingkuhannya nggak lebih ganteng, nggak lebih cakep, and so on and so forth gitu. Bukan itu. Tapi biasanya kriteria berselingkuh, atau kadang-kadang mereka yang berselingkuh sendiri sering bingung gitu ya sama kriterianya dia.
ini kan bukan tipe gue banget nih, ini bukan tipe saya banget gitu ya, tapi kok saya nyaman sama dia, kok saya happy ya sama dia. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat kebanyakan orang itu jatuh ke dalam perselingkuhan karena rasa nyaman, karena hal yang dia tidak bisa dapatkan, dan karena dia bisa menunjukkan versi yang lebih banyak kepada orang ini dibandingkan kepada pasangannya sendiri. Sekali lagi saya tidak membenarkan tentunya gitu ya, saya tidak membenarkan bahwa oh iya berarti semua orang boleh selingkuh, enggak gitu. Kalau Anda tahu bahwa Anda tuh, bagi mereka yang berselingkuh, kalau Anda ngerasa oh gue nggak bisa jadi diri gue sendiri, ini ada banyak hal yang harus gue sembunyikan, ya mungkin kita tidak bisa 100% gitu ya, tapi kalau misalnya seperti itu ya Anda lakukan sesuatu gitu ya untuk memperbaikinya. Nah, bagi mereka yang berselingkuh gitu ya, dalam meminta maaf, permintaan maaf yang tulus itu nggak pakai tapi ya gitu. Misalnya, ya gimana aku nggak selingkuh, kamu judes sih di rumah, gimana aku nggak selingkuh gitu ya, kamu tuh nggak romantis banget sih gitu ya. Nah, seringkali laki-laki kalau dibilang gak romantis, emangnya aku mesti kayak di drama-drama Korea gitu, atau mesti di film-film barat seromantis itu? Enggak juga sih, kita bisa menggunakan bahasa cinta. Cari tahu aja sebenarnya bagaimana sih, apa sih yang membuat pasangan Anda ngerasa disayang. Bahasa cinta itu kan ada, misalnya bisa pakai ada quiz ya, Gary Chapman bisa tentukan, oh bahasa cintanya dia itu adalah physical touch, bahasa cintanya dia itu adalah act of service gitu ya, bahasa cintanya dia adalah ini. Nah, berikanlah dia cinta sesuai dengan bahasa cinta yang dia butuhkan, bukan sesuai dengan bahasa cinta kita ya. Ini akan sangat membantu gitu ya. Itu adalah sikap romantis yang realistis ya. Romantis juga bisa realistis sih friends, by the way gitu. Nah, terus apalagi ya, memaafkan yang paling oke. Satu gini, izinkan pasangan Anda untuk bisa marah ya pada saat setiap kali dia marah atau dia ke-trigger. Ya, saya minta kepada mereka yang diselingkuhin untuk mengatakan, aduh aku ke-trigger, aku sakit hati sekali gitu ya, melihat warna ini gitu, melihat bentukan ini, melihat mungkin bunga, mencium parfum atau warna I don't know, lipstick gitu, atau pakaian atau hotel atau sofa, apapun gitu ya, itu bisa menjadi pemicu yang kadang-kadang mungkin pihak yang diselingkuh ngerasa apaan sih, sepele banget, katanya udah dimaafin, kenapa kamu masih marah-marah. Nah, itu sangat-sangat tidak fair ya. Seringkali orang itu butuh waktu loh ya, jangan lupa trauma itu seumur hidup. Nah, satu saat dia akan lebih mudah untuk berdamai dengan trauma itu, meskipun akan terpicu terus ketika Anda yang berselingkuh juga tahu cara minta maaf yang tulus. Jadi ya, katakan pada pasangan Anda, maafkan aku ya, kalau emang Anda udah bersedia benar-benar minta maaf ya, dan mau balik ya, bukan cuma peres asal-asal doang. Jadi jangan sampai minta maaf hanya karena Anda ke-gap, oke gitu. Jadi misalnya Anda minta maaf, sayang aku minta maaf ya karena aku sudah menyakiti kamu, menyakiti kepercayaanmu gitu ya. Udah, that's it gitu. You just doing something really awful, you make a bad choices gitu ya. Please jangan, mohon ya, jangan cari alasan seperti, satu, kayaknya aku khilaf deh untuk buka baju ya ketika akan melakukan perselingkuhan gitu ya. Misalnya perselingkuhan fisik gitu, Anda kan punya waktu berapa, 20-30 detik gitu ya, itu nggak sekhilaf-khilaf itu banget juga gitu ya. Apalagi yang sudah melakukannya berkali-kali, Anda mau berapa kali khilaf. Lalu biasanya yang lebih upgrade sedikit dari khilaf itu adalah, aduh sorry ya yang, kayaknya aku diguna-guna deh. Ini ya, memang kalau jatuh cinta lagi kelepek-kelepek gitu ya, kenapa Anda merasa diguna-guna? Mungkin karena Anda ngerasa, ah gila dia bukan tipe saya banget, saya juga bingung kenapa saya sama dia, kayaknya saya diguna-guna deh sama dia. Emang begitu rasanya jatuh cinta sayangku ya. Jadi memang ketika kita jatuh cinta, kita tuh akan merasa kayak kelepek-kelepek banget, dia bukan sesuai dengan kriteria kita, kok bisa ya saya jadi merasa seperti ini. Bisa banget ya. Jadi jangan bilang diguna-guna, atau misalnya dia bilang kayak saya kerasukan deh, kasihan kalau lagi kayak gini setannya disalahin. Jadi yang saya minta ya kepada mereka yang melakukan kesalahan terhadap pasangan, minta maaflah dengan tulus ya. Kalau misalnya Anda butuh proses, Anda butuh ini, izinkan, minta pada pasangan Anda, jelaskan apa yang Anda butuhkan saat ini dan bagaimana Anda mengakomodasi kebutuhannya dia untuk bisa berproses memaafkan diri Anda gitu ya. Ketika dia ke-trigger, yang bisa Anda katakan adalah, oh kenapa kamu marah tiba-tiba sih dengan hal sepele, kamu ke-trigger ya misalnya gitu ya. Oh iya, aku ke-triggernya, aku tiba-tiba ingat kamu gini. Yang bisa Anda lakukan sebagai orang yang baik adalah
maaf ya yang, aku sudah membuat kamu merasa seperti ini ya. Aku sudah membuat kamu jadi trauma, aku sudah membuat kamu jadi sesedih ini. Anda tawarkan, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat kamu merasa nyaman saat ini? Mau saya peluk gitu ya. Pelukan itu banyak oksitosin ya. Itu sangat-sangat membantu orang untuk bisa menenangkan sedikit, agak-agak rilis. Jadi misalnya, maaf ya saya sudah membuat kamu sedih, peluk aja kalau Anda nggak mau mengatakan apa-apa. Ya, dengan meminta maaf secara tulus, it means you owning your mistake. Anda mengakui kesalahan Anda dan Anda menjadi seorang yang mau melakukan sesuatu gitu untuk memaafkan kesalahan Anda. Kalau Anda masih denial, apalagi Anda masih, ya gimana aku gak kayak gitu, kamu juga rese sih, kamu juga judes sih, kamu juga gak pengertian, kamu keras kepala sih, kamu terlalu dominan. Kayaknya ya kalau sudah berpasangan, ketika Anda menikahi pasangan, kayaknya Anda juga tahu deh. Oh misalnya dulu, saya nggak tahu dia karena kita cuma pacarannya sebentar begini-begini. Ya disinilah sudah ada titik Anda. Memang semua pasangan mau dari cinta apa enggak, dipaksa nikah atau enggak, ya terpaksa karena udah lama pacaran atau enggak, atau misalnya iya karena ta'aruf, atau misalnya karena apapun alasan Anda menikah, dengan cinta, tanpa cinta, belum siap, sudah siap. Disinilah titik dimana Anda bisa menjadi bahagia bersama ya. Anda sudah melakukan kesalahan, iya minta maaf ya. Pasangan Anda melakukan kesalahan, berproseslah dulu gitu ya. Cari tahu, menangislah di saat Anda sedih sehingga Anda bisa tertawa di saat Anda bahagia ya. Cari tahu gimana supaya dua-duanya bisa sama-sama saling setia. Yang kita kan nggak bisa mengontrol pasangan ya, ngecek ada di mana, share location and so on and so forth. Orang kalau mau selingkuh tetap aja bisa cari cara ya. Jadi pastikan bahwa Anda ketika Anda mau memaafkan ya, misalnya cara yang paling biasanya untuk mengecek adalah Anda coba merenungkan ya, Anda membayangkan perselingkuhan itu dan betapa sakitnya Anda. Kalau Anda sudah bisa berdamai dengan rasa itu, oh iya saya sudah bisa menaruh ini in the past gitu ya, itu berarti Anda sudah mampu memaafkan. Kalau misalnya Anda masih berantem dan ngungkit lagi gitu, berarti Anda belum benar-benar bisa get over ya, Anda belum bisa memaafkan yang sesungguhnya. Apakah benar ada forgive and forget? Apakah benar kalau kita sudah memaafkan kita bisa melupakan? Nggak bisa, kecuali kita amnesia. Artinya forgive and forget itu, karena dalam psikologi sendiri ya, dalam psychology of learning, nggak ada tuh yang namanya forgetting ya. Kita dari short term memory kita masuk ke long term memory kita, dari memori jangka pendek kita masuk ke memori jangka panjang. Ketika sudah tersimpan di situ gitu ya, yang akan mudah kita ingat adalah yang sering kita tarik kembali pengalaman-pengalaman ini. Jadi kita nggak bisa lupa kecuali kita amnesia. Nah, yang namanya forgive and forget yang sesungguhnya adalah ketika kita dengan tulus memaafkan, kita tahu kesalahannya dia, dan kita sama-sama membangun kepercayaan berdua untuk bisa menjadi individu yang dipercaya dan mau mempercayai dengan tulus gitu ya. Kita akan berjuang dari sana. Akhirnya ketika ke-trigger lagi ya, kita akan bisa menempatkan ini sebagai memori masa lalu. Ya, jangan sampai ketika ke-trigger kita marahnya kayak baru kejadian kemarin, padahal ini sudah terjadi 6 bulan lalu, 6 tahun lalu, atau bahkan 16 tahun lalu. Ya, kalau misalnya itu masih terasa segitu menyakitkannya saat ini seperti baru terjadi kemarin, ya mungkin Anda perlu berproses lagi untuk memaafkan. Tapi saya sangat-sangat sarankan, karena ini bukanlah hal yang mudah, berkonsultasilah dengan konsultan pernikahan atau dengan seksolog klinis seperti saya gitu ya, untuk membantu Anda berproses ke depannya. Apa sih kebutuhan seksual yang Anda berdua butuhkan? Bagaimana sih caranya ketemu di tengah? Bagaimana sih cinta itu mencari cara gitu ya, selama Anda tidak denial ya, Anda bisa saling memaafkan ya, dimaafkan juga dengan tulus. So, selamat menikmati libur lebaran ya, selamat menikmati acara dengan berkeluarga. Mari kita saling memaafkan dengan tulus dari hati yang paling dalam. Saya Zoya Amirin, pamit dari hadapan Anda. Sekali lagi selamat lebaran, dan bagi yang tidak merayakan lebaran, selamat liburan. Bye sih friends.